warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Safa Livianisa, biasa disapa Safa. Nah, pada kesempatan kali ini untuk mengawali speech saya pada hari ini, saya akan memulai dengan cerita. Di SMP saya itu sangat malas gitu. Malas dalam hal belajar, malas membaca, malas mengulang kembali materi yang disampaikan. Suatu hari saya bertemu dengan teman saya nih. Ia memberikan sebuah buku, sebuah novel, dan menyuruh saya untuk membacanya. 1-2 hari saya membacanya dengan bosan gitu, dengan tidak selera. Jadi saya tinggalkan buku tersebut. Nah, beberapa hari kemudian saya seperti mendapatkan panggilan gitu, panggilan dari buku tersebut untuk dibaca kembali buku tersebut. Nah, lalu saya membaca 1-2 bab, 3 bab lah novel tersebut ya. Dan saya sadar gitu, setelah saya membaca tersebut, saya seperti disiram air gitu. Saya seperti disadarkan gitu, karena buku ini sangat relate pada kehidupan saya waktu saya duduk di bangku SMP yang saya sangat malas gitu. Jadi saya menyimpulkan buku yang diberikan oleh teman saya itu adalah penyelamat saya, dan saya sadar literasi itu sangat penting bagi kehidupan saya. Begitu juga dengan Anda para pendengar. Nah, teman-teman, dari pengalaman yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kita mengetahui literasi itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Nah, pertanyaannya apa sih literasi itu? Sebelum masuk ke pembicaraan inti, kita harus mengetahui nih latar belakangnya, dasarnya, akarnya. Apa sih literasi itu? Nah, literasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. Menurut Education Development Center, pengertian dari literasi yaitu kemampuan individu untuk mengasah potensi skill yang ada di dalam dirinya, bukan hanya membaca dan menulisnya saja gitu. Saya pernah menonton video nih. Nah, di dalam video tersebut terdapat komunitas yang memperkenalkan komunitas mereka itu apa sih. Nah, komunitas mereka itu sebuah komunitas sastra budaya. Juga siapapun boleh belajar di sana, siapapun boleh mengekspresikan kemampuan mereka dan apa sih kelebihan daripada anggotanya. Nah, komunitas itu namanya komunitas Mahima yang ada di Bali. Nah, di dalam video tersebut saya menyimpulkan bahwa pengertian literasi itu tidak bisa dimaknai secara sempit gitu. Kita harus melihat dari kacamata yang luas. Jadi literasi itu tidak hanya kemampuan dalam baca tulisnya saja, namun kemampuan di dalam masyarakat global gitu. Kita harus bisa berpikir secara kritis, apa sih maksud yang ada di dalam buku tersebut. Kita harus paham betul gitu. Dan juga kita bisa mengambil keputusan pendapat dari membaca buku tersebut. Literasi yang baik adalah mereka atau pembaca yang mau membeli buku, tidak diseret-seret, tidak dipaksa gitu. Jadi itulah yang dikatakan dalam video tersebut dari penulis dan narasumber yang ada di video tersebut. Yang penting adalah, yang intinya adalah literasi, kita bisa mengulang kembali, kita bisa berpikir secara kritis, kita bisa memahami dan mengambil keputusan dari isi tersebut, dari isi buku tersebut. Itulah makna dari literasi. Nah, saya sangat paham betul nih stigma-stigma atau stereotip di lingkungan masyarakat, khususnya di remaja. Nah, remaja tuh biasanya tuh menstereotipkan literasi itu merupakan hal yang membosankan, hal yang kutu buku gitu. Nah, hal ini salah betul ya. Literasi ini dapat membuat kita meningkatkan kemampuan diri dalam hal akademik maupun non-akademik. Nah, apa aja sih
Saya mengutip perkataan dari Alma Putri Diavira selaku Duta Literasi 2017 lalu. Ia mengatakan bahwa literasi itu penting adanya bagi orang-orang yang cerdas namun susah untuk meruntutkan bahasa yang baik dan benar gitu. Nah, literasi inilah solusi untuk kalian yang memiliki ide namun susah untuk menuangkan kembali ke dalam perkataan gitu, ke dalam tulisan juga. Lalu ada kaitannya loh literasi dengan personal branding. Hah, apa sih kaitannya gitu kan? Jadi apabila kita ingin memperkenalkan diri kita kepada khalayak luas, kita harus memperdalam apa? Memperdalam literasi gitu, dan eksplor sebanyak mungkin literasi tersebut. Nah, zaman sekarang kan lekat hubungannya dengan media sosial ya. Media sosial lah yang menjadi wadah kita untuk menuangkan, memperkenalkan diri kepada khalayak luas. Siapa sih diri kita? Kita mau dikenang seperti apa lewat tulisan dan karya-karya kita di media sosial tersebut. Maka dari itu, pelajarilah literasi yang baik dan benar guna membuat persepsi dan citra yang kita inginkan gitu. Maka dari itu, literasi yang baik menjadikan personal branding yang baik pula. Itulah literasi. Nah, saya ingatkan kembali ya, literasi itu bukan hanya baca tulisnya saja. Kita harus memahami intisarinya. Kita harus memahami isi buku tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah penyakit dari Indonesia, dari negara kita. Kita intermezzo sebentar. Balik lagi ke zaman sekolah dulu. Kita diharuskan membaca buku 10-15 menit gitu sebelum pembelajaran pertama masuk. Kita disuruh baca kan, bukan untuk memahami isi buku tersebut. Ini yang menjadi penyakitnya gitu. Kita menduduki ranking 62 dari 70 negara tingkat literasinya. Nah, tercatat sekitar 1,9% orang di Indonesia buta huruf. Namun selain itu, sekitar beberapa persennya itu hanya yang bisa membaca, bukan paham apa yang dibaca tersebut. Kita di sini tuh main instan saja, main cepat saja. Yang penting bisa membaca, paham dan mengertinya urusan belakang. Tipikal orang Indonesia. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan solusi nih. Di beberapa sekolah sudah terdapat GLS. Apa sih GLS? GLS adalah Gerakan Literasi Sekolah. GLS ini membuat pojok baca untuk para siswa membaca dengan nyaman dan mudah gitu di dalam kelas atau dalam perpustakaan di sekolah tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan siswa yang sudah lulus? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa mengakses dan menikmati pojok baca tersebut? Kita kesampingkan pertanyaan itu. Nah, jadi apa sih penyebab literasi di Indonesia itu begitu rendah? Salah satunya tentunya adalah kurangnya minat baca dari seluruh masyarakat. Mereka itu belum menemukan kenyamanan dalam membaca. Juga sumber-sumber yang atau referensi buku baru itu kurang gitu. Maka apa sih peranan dari masyarakat, negara, pemerintah? Nah, mereka itu seharusnya tuh perlu adanya hulu ke hilir, perlu adanya dari Sabang sampai Merauke. Mereka mensuplai buku-buku baru, sumber-sumber baru, apalagi di pelosok ya. Anak-anak kan bosan gitu kalau misalkan referensi atau buku-buku yang sudah lawas, yang sudah mereka baca berulang kali, pasti mereka bosan. Maka dari itu, itulah penyebab dari rendahnya literasi di Indonesia, salah satunya. Saya mengutip dari pembicara terkenal yang biasa disapa Kang Maman. Ia berbicara di pidatonya yang membahas mengenai kita dan literasi. Jadi ia mengatakan, jadikanlah negara sebagai peserta pendamping, bukan peserta utama. Yang utama itu rakyatnya, kita yang menentukan yang terbaik, bukan negara. Sudah 2 tahun lamanya kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Sudah paham betul kita dampak negatif langsung yang kita rasakan dari virus ini.
yang tadinya WFO menjadi WFH, belajar di sekolah menjadi belajar di rumah, yang tadinya luring menjadi daring. Nah, seiring berkembangnya waktu, banyaknya pesan-pesan informasi hoax tidak betul yang bertebaran di mana saja. Nah, apa sih hubungannya dengan literasi? Literasilah solusinya. Kita harus paham betul literasi digital. Nah, dengan meningkatkan kemampuan literasi digital di dalam diri kita bisa dicap loh sebagai khalayak aktif. Nah, khalayak aktif ini apa sih? Jadi khalayak aktif ini mereka-mereka yang bisa membedakan mana saja informasi atau pesan yang palsu atau yang asli. Mereka bisa tuh membedakannya. Mereka berpikir secara kritis dan kreatif gitu. Jadi mereka mencari terlebih dahulu validasinya, mencari sumber-sumber yang valid, lalu menyebarkan, lalu kalau sudah menemukan sumber yang valid, yang asli kebenarannya, mereka mampu menyebarkan ke khalayak luas gitu. Jadi mereka khawatir, mereka ada rasa khawatir gitu kalau informasi yang mereka sebar itu hoax atau tidak benar. Nah, itulah yang menjadi kemampuan yang ada di dalam diri kita, literasi digital. Saya mengutip perkataan dari Mbak Najwa Shihab di salah satu wawancaranya. Jadi ia mengatakan bahwa orang tua itu sering salah kaprah nih kepada anak-anaknya. Nah, apabila orang tua ingin membuat anaknya itu gemar membaca, nah setelah orang tua tersebut mengetahui bahwa anaknya itu bisa membaca, orang tua langsung melepas tanggung jawabnya. Tidak seperti itu. Membaca, bisa membaca, dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Jadi saya yakin keluargalah menjadi tonggak utama. Minat baca akan tumbuh apabila dibiasakan, apabila dilatih. Maka dari itu, latihlah, biasakanlah membaca. Lalu kapan sih kita harus memulai? Simpel saja teman-teman, luangkan waktu 20 menit per hari untuk membaca. Investasikan waktu dan atur waktu tersebut dengan teratur. Misal nih, setelah kita sarapan, baca buku 20 menit lah, buku yang favorit banget, buku yang kita suka, genre yang kita suka. Lalu apabila kita sudah terbiasa nih dengan satu buku per hari, kita kembangkan kembali menjadi satu hari 3 buku atau 3 bacaan gitu yang berbeda-beda. Misal pagi hari kita membaca berita-berita di media cetak atau di media online gitu, kita baca di pagi hari. Lalu di siang hari kita membaca buku yang memiliki konsentrasi, yang harus memiliki konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi baca buku yang berat gitu, baca buku seperti buku jurnal atau ilmiah dan lain sebagainya. Dan di malam hari sebagai penutup nih, kita membaca novel yang ringan-ringan untuk menetralkan pikiran kita gitu. Novel yang ringan-ringan saja teman-teman. Jadi jadikanlah satu hari tersebut penuh dengan wawasan dari membaca buku yang kita baca, dari jurnal-jurnal dan berita-berita online atau cetak lainnya gitu. Ini tuh harus diatur teman-teman. Ini harus menjadi rutinitas kita setiap harinya gitu. Jadi kapan lagi gitu kalau bukan sekarang. Baik, sebagai penutup saya memiliki pertanyaan. Apakah masyarakat Indonesia jarang membaca atau aksesnya saja yang sulit? Jadi tugas kita di sini bukan hanya menghapuskan angka buta huruf teman-teman, melainkan meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi begitu. Mulai dari yang ringan-ringan saja, saya juga masih belajar. Mari bergerak bersama-sama. Buku merupakan jendela ilmu. Kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya membaca halaman-halaman saja. Kalau bukan sekarang, kapan lagi teman-teman? Kalau bukan kita, siapa lagi? Literasi tanpa kasta, literasi menembus batas. Saya Safa Livianisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.